Jenengan dulu saya dapat informasi melakukan perjalanan spiritual hingga muter keliling dunia, apa benar sampai ke luar negeri? Iya. Mana aja di Pak? Luar negerinya itu saya sampai di Butong, Cina. Sampai ke Cina? Iya, Butong, Cina. Di daerah Butong, Cina itu di daerah perbukitan apa nih? Kalau di sini tuh mirip-mirip dengan apa Watu Kapur gitu ya. Iya. Terus apa gunungnya tuh kayak modelnya kayak candi-candi, tinggi-tinggi menjulang. Nah, terus di atasnya itu ada wihara, padepokan. Nah, sampai ke Butong, Cina. Terus sampai ke Kailas, India. Sampai ke Kailas. Kailas, India. Naik apa Pak Web dulu? Pakai kapal, apa namanya? Pakai kapal. Ya, nunut. Jadi kapal barang itu loh, Mas. Kapal Semacam kayak musafir gitu ya. Iya, katakanlah seperti itu. Tapi ya itu tadi, selama berada di dalam kapal ya saya ikut apa yang ada, pekerjaan apa yang ada. Ya, intinya benojo dijalui biaya gitu. Survival ya berarti ya. Iya. Apa itu Pak Web motivasinya kok sampai ke luar negeri kira-kira? Sebenarnya sederhana. Ingin tenang saja artinya. Ingin tenang? Iya. Awalnya cuma itu saja. Tapi bermula dari karena ingin merasakan tenang nih kaya ngopo sih gitu loh. Ya banyak yang saya dapatkan, padahal cuma itu tok ya yang saya butuhkan pada waktu itu. Iya. Cuma itu tok. Jadi intinya tuh gini, apa namanya? Saya dulu kan pecinta ilmu kesaktian. Iya. Pecinta ilmu kesaktian. Jadi kapan saya mendengar ada, di sana ada orang sakti begini, saya datangi dan apapun persyaratannya saya sanggupin. Itu memang pokoknya. Tapi kecintaan saya kepada ilmu kesaktian itu tidak tulus, tidak tulus. Makanya nggak ada puasnya. Tidak tulusnya kenapa? Karena didorong oleh dendam. Dendam apa itu Pak? Mungkin bisa dikatakan pelecehan ya. Bisa dikatakan pelecehan. Jadi saya itu dulunya kedua orang tua saya itu dulunya itu orang sukses. Terus jatuh Mas ya. Terus jadi orang susah. Nah, sejak itu orang tua saya itu enggak dihargai sama tetangga. Nah, karena tidak dihargai sama tetangga, akhirnya kan keluarga kami itu kekurangan parah. Nah, sampai untuk mengganjal perut lapar itu saya nyuri tanaman orang gitu. Kalau ketahuan yang namanya orang nyuri ya, walaupun anak kecil ya saya enggak menyalahkan mereka sih Mas, enggak. Yang namanya orang mencuri walaupun masih kecil tetap ada sanksinya kan. Ya mbuh kuwi dislemete apa piye kan gitu loh, maksudnya itu. Tapi apa yang saya terima pada saat itu enggak masuk akal Mas, itu enggak masuk akal. Saya kan mencuri tanaman-tanaman yang bisa dimakan itu kan untuk ganjel perut gitu loh Mas, untuk mempertahankan hidup, karena orang tua saya kan enggak mampu ngasih makan saya, enggak mampu gitu. Sampai segitunya? Ya sampai segitunya. Tapi kalau ada beras 1 karung hilang gitu katakan, nah itu saya yang dituduh Mas. Saya yang dituduh. Nah, terus ada radio hilang, itu saya yang dituduh. Ada sepeda ontel hilang, saya yang dituduh. Bahkan pernah kejadian ada akinya silinder itu loh Mas, yang alat berat yang buat nganu kaspal itu. Nah, itu kan untuk menemukan posisi aki saja itu kan nggak gampang sih Mas, ya kan. Lah terus satu itu. Nah, kedua, akinya alat berat itu kan sepiro bobotnya Mas. Ya enggak, kan beratnya kan banget. Tapi pada waktu itu saya kan baru umur 7 tahun 8 tahunan. Kok saya dituduh nyuri akinya
alat berat itu kan nggak masuk akal, Mas. Sampai-sampai saya itu diarak keliling kampung sambil ngomong, apa tadi malam saya habis nyuri aki, tadi malam saya habis nyuri aki, itu sambil itu ngeret gerobak tapi isinya aki itu tadi. Seperti beras 1 karung, pada waktu itu beras 1 karung itu kan bobotnya ono 20 kilonan, Mas. Wong karungnya ke karung cap pedang itu, cap mando pedang itu kan 60 kilo lebih itu. Apa respon Bapak Ibu ketika panjenengan diperlakukan seperti itu? Mereka, Bapak Ibu saya percaya mereka. Gitu, malah percaya mereka. Melihat saya diperlakukan tidak adil itu, pokoknya wah, saya jadi mungkin masa lalu. Nah itu, Mas. Nah sampai pada titik akhirnya bapak saya itu merasa malu punya anak saya. Dia itu berkata, kalau dalam bahasa Jawanya itu, ndok siji didadar orang dadeke ombo, yang artinya itu kehilangan 1 anak itu saya tidak rugi. Daripada saya punya anak kamu mempermalukan saya tiap hari, sudah kehidupan saya ini miskin, kamunya seperti itu, sehingganya saya bergerak usaha kesini mengalami kesulitan dan lain sebagainya, akhirnya saya diusir. Padahal saya baru umur masih balita, masih menginjak 8 tahunan. Pada waktu itu kan saya awalnya kan saya sekolah SR ya, di SR, karena waktu itu kan transmigrasi baru, belum ada sekolahan SD. Setelah transmigrasi sudah sedikit berkembang, kemudian ini zamannya Soeharto dulu, kemudian Presiden Soeharto ngasih bantuan berupa sekolahan SD, tapi baru 2 kelas saja, kelas 1 sama kelas 2. Nah dari SR saya langsung masuk ke SD kelas 2 itu. Pada waktu itu cita-cita saya jadi dokter, Mas. Nah karena itu putuskan saya. Akhirnya saya berjuang mempertahankan hidup saya sendiri di jalanan dan lain sebagainya itu tadi. Nah penderitaan di luar rumah ini yang yang mengolah otak saya mungkin, Mas. Jadi katakanlah satu misal, saya nyuri sesuatu dari orang gitu kan, nah kan saya ketahuan, nah di situ kan saya disiksa, walah jenenge kan disiksa ya. Nah itu saya ingat wajah-wajah orang yang pernah nuduh saya nyuri ini, yang pernah mukul saya, bahkan saya pernah itu diinjak sampai keluar kotoran dari tidur terlentang diinjak itu sampai keluar itu saya ingat semua, Mas, wajahnya. Gara-gara mereka cita-cita saya jadi dokter itu tanggal gitu, Mas. Nah akhirnya muncul dendam di situ. Meskipun cita-cita jadi dokter itu sekarang sudah terwujud ya, dokter batin. Wah ya benar. Tapi orang digaji mau. Nah gitu, Mas, ceritanya. Nah terus ya mungkin semua udah disetting ya sama Tuhan, mungkin semuanya udah disetting sama Tuhan. Tanpa sengaja suatu malam saya itu laparnya, terus saya jalan ke terminal, namanya itu terminal shopping ya, terminal shopping di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah pada waktu itu. Saya jalan ke terminal, lah di terminal itu kan ada warung-warung jajar-jajar di pinggirnya itu. Nah di warung-warung itu pada muter TV semua, tapi pada waktu itu baru ada TVRI, Mas. Belum ada televisi lainnya, itu belum ada. Ada TVRI. Nah salah satu warung, saya nonton TV di salah satu warung itu. Nah warung itu, televisinya itu sedang menayangkan film pendekar-pendekar. Bermula dari sini saya tahu yang namanya ilmu, Mas. Dari situ. Nah terus muncul pemikiran, kalau saya bisa sakti seperti yang di TV itu, pasti saya bisa balas dendam gitu loh, Mas. Nah sejak itu saya muncul keinginan mencari ilmu. Mungkin saya tidak bisa meraih dunia dengan ilmu kedokteran katakanlah, tapi saya yakin kalau saya bisa sakti seperti orang di televisi itu, saya bisa meraih dunia.
Itu yang jadi tekad